Yang paling susah dicari kan kayak badak ujung kulon, badak Jawa kan, Iya betul. itu sulit ya, harus jalan kaki jauh sekali. Saya juga ke Badak sana memang nggak ketemu-temu tuh Pak. enggak, ya sulit itu. Iya. Tapi ada karena kita pasang kamera trap, Oh ada iya. kamera trap, ada video trapnya. Di Leuser mau ketemu badak, jalan kaki 1 minggu dulu masuk hutan belantara. Ya itu baru dapat itu. Ya tapi kan asik itu kalau milenial Iya. masuk hutan itu luar biasa. Halo Sobat Explore, selamat jumpa di channel Explore Media. Bersama kami sudah ada Bapak Insinyur Wiratno, Kepala Dirjen KSDAE di Kementerian Kehutanan. Kita akan bincang-bincang ringan dengan beliau seputar khususnya tentang Taman Nasional terkait dengan peringatan 76 tahun HUT RI kita. Kira-kira dunia Taman Nasional kita saat ini kira-kira seperti apa nih? Untuk Sobat Explore mungkin ada apa yang mau diupdate khususnya untuk teman-teman petualang yang sudah pada menunggu di mana 2 tahun ini tidak mendaki gunung, dengar kabar gitu. Mudah-mudahan pasca nanti setelah dibuka mulai kondusif lagi. Saya sebelumnya mau agak mundur flashback dulu Pak ke belakang Pak tentang sebelum Bapak memimpin ya Pak. Sebelum Pak Wir memimpin di Dirjen KSDAE, sebelum diangkat di situ kira-kira proyeksi Pak Wir terhadap KSDAE itu apa Pak kira-kira Pak? Khususnya terhadap Taman Nasional yang ada di Indonesia. Terus kira-kira yang ingin Pak Wir lakukan sebelum bergabung di KSDAE itu kira-kira apa Pak? Dan apakah itu sudah terwujud harapan Pak Wir itu? Itu untuk pertanyaan pertama ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Dirjen KSDAE itu merupakan salah satu dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugasnya mengelola kawasan konservasi 27,14 juta hektar yang dikelilingi oleh 6.747 desa di sekitarnya, dan ada masyarakat hukum adat juga yang berada di dalam kawasan konservasi itu. Ya, desa-desa itu kira-kira penduduknya 9 juta. Kemudian dalam pengelolaannya sejak lama di kawasan konservasi itu ada 54 taman nasional sekarang. Ya, 54 taman nasional. Di luar itu ada Cagar Alam, Soka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Taman Raya, ya. Nah, di masa sebelum saya hadir memang dikelola dengan pendekatan yang lebih pada dijaga ya oleh polisi hutan dan seterusnya. Sementara manfaat Taman Nasional itu juga luar biasa besar ya, misalkan dari potensi air, geotermal ya, hasil hutan bukan kayu, sehingga pada waktu saya masuk menjadi dirjen itu saya berharap bahwa akan ada dukungan kemitraan dari masyarakat, dari tetangga-tetangga di sekitar Taman Nasional itu untuk bersama-sama ikut menjaga, karena mereka juga dapat manfaat sebetulnya dari Taman Nasional itu ya. Kemudian Taman Nasional itu dikelola dengan sistem zonasi. Zona inti yang zona inti yang di tengah itu biasanya kalau di gunung tempat-tempat pendakian ada zona rimba, di sekeliling zona inti ada zona pemanfaatan yang untuk bisa diberikan izin wisata. Kemudian saya berharap pada waktu jadi dirjen ya, bahwa kita mendapatkan dukungan, kemitraan dan kerjasama dari semua pihak untuk bersama-sama menjaga aset bangsa ini yang sangat penting. Terutama juga Taman-taman nasional itu merupakan habitat dari satwa liar. Seperti di Gunung Leuser misalkan ya, dia warisan dunia.
di Aceh dan di Sumatera Utara itu ada badak Sumatera, ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, dan ada orang utan Sumatera, Pongo habilis. Jadi dia juga habitat ruang hidup dari satwa liar yang dilindungi juga. Itu kira-kira impian saya ketika masuk ya. Itu sudah terwujud Pak impiannya Pak? Ya tentu banyak sekali problem yang saya hadapi, tapi kemudian saya mendorong sistem namanya kemitraan konservasi ya. Kemitraan konservasi. Itu tahun 2018 mulainya ya. Kemitraan konservasi ini masyarakat boleh mendapatkan akses untuk mengelola potensi, misalnya hasil hutan bukan kayu, ada rotan, ada mano, ada macam-macam ya, ada getah yang diberi izin mereka dalam bentuk kelompok, yaitu sekitar 5 tahun izinnya dan bisa diperpanjang. Nah, sambil mereka mendapatkan manfaat, mereka ikut menjaga ya, diutamakan desa-desa atau masyarakat yang tidak mempunyai lahan, yang hidupnya selama ini terpaksa merambah masuk di dalam Taman Nasional ya. Sekarang sudah ada 300.000 hektar kemitraan konservasi. Masyarakat akhirnya karena dia dapat manfaat, maka dia juga mau ikut menjaga. Nah, semula saya mempunyai ini 10 cara dulu, 10 cara untuk kerja. Yaitu 10 cara baru ya, 10 cara baru untuk menjaga hutan konservasi. Itu antara lain di sini disebutkan masyarakat harus kita posisikan sebagai subjek. Masyarakat harus diajak berdialog. Kemudian kita harus menghormati hak asasi manusia, hak asasi masyarakat yang ada di sekitar atau di dalam. Iya, termasuk masyarakat adat dan masyarakat desa-desa di sekitar itu. Kemudian saya juga yang ketiga, kerjasama antara eselon 1 harus jalan, bahkan kerjasama lintas kementerian, seperti Kementerian Desa ini ya, itu juga penting sekali bersama-sama kita, terutama desa-desa yang di pinggir hutan. Kemudian menghormati nilai budaya dan adat, ini juga arahan saya. Lalu ya, kepemimpinan harus dipimpin model kepemimpinan yang multi level, artinya dari Jakarta sampai ke provinsi, kabupaten sampai di bawah pinggir hutan, kepemimpinan harus kuat, harus konsisten, yang pro dan menyelesaikan masalah dan pengembangan potensi. Lalu pengambilan keputusannya harus berbasis sains ya. Kalau mengambil keputusan ini boleh dan tidak boleh, misalkan pendakian ya, sekarang sudah online. Tadi Merbabu dalam peringatan HKN ke-11 tanggal 10 ini, peringatan Hari Konservasi Alam Nasional dan peringatan 76 Indonesia Merdeka, mereka mengadakan upacara di sekitar puncak Merbabu dan di beberapa pos. Saat ini ya, udah selesai tadi. Udah selesai ya tadi ya. Telat saya. Iya, nanti nggak diingatkan ya. Pengelolaan itu harus di lapangan. Kemudian saya memberikan penghargaan kepada siapapun yang membantu kita. Penghargaan saya sejak 2020, iya, apresiasi sejak 2020 itu sudah hampir 1.600 penghargaan saya berikan kepada masyarakat, tokoh, polisi, tentara yang membantu pengamanan dan penyelamatan satwa, tokoh adat, tokoh masyarakat, staf-staf saya juga. Saya juga memberikan penghargaan kepada Ibu Menteri karena beliau menjadi orang tua asuh dari seekor orang utan, Pak Yatri. Seekor orang utan yang diselamatkan di Bakahuni, ya saya, Bu Menteri dan Pak Ketua Komisi 4 Pak Sudin. Ini piagam untuk adopsi satwa nih. Ada. Ya, ini siapapun nanti kalau memberikan perhatian pada satwa ini akan saya berikan penghargaan. Ya, saya juga mempunyai call center. Call center ini akan masyarakat bisa mudah melapor kalau ada temuan satwa atau konflik satwa liar, kan ya. Nomor call centernya? Oh banyak. Banyak sekali di setiap, nanti tak sampaikan call centernya di setiap KSDA atau Taman Nasional, dia punya call center ya. Nanti
Mas Jali bisa menyampaikan juga kepada publik daftar call center saya. Oke, siap. Ya. Itu yang penghargaan tadi untuk semua orang atau gimana, Pak? Ya, semua pihak ya, generasi muda yang tua yang terbukti membantu kita. Misalkan ada kelompok pecinta alam ya, kelompok volunteer pendakian boleh, LSM yang membantu masyarakat boleh, tokoh masyarakat juga kami berikan penghargaan ya, untuk rasa syukur kami bahwa mereka sudah membantu kita bersama dan membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan. Gimana caranya, Pak? Ya. Kalau mau membantu gitu, caranya gimana? Caranya ya bisa kerjasama dengan saya atau dengan Taman Nasional. Boleh. Dengan Taman Nasional terkait ya? Boleh, masih ya terdekat, misalkan di Bromo itu, ya. atau di Ijen nanti dengan KSDA. Berarti itu nggak terbatas orang hutan ya, Pak? Kalau begitu? Enggak, itu kalau untuk adopsi satwa bisa macam-macam, bisa harimau, iya banyak sekali satwa. Mereka mengadopsi kukang juga boleh. Ya nanti melapor ke saya atau melapor ke Balai KSDA boleh. Ya Mas Irfan Hakim itu juga membantu kita. Oh iya, saya ya. Agak intens juga gitu. Saya perhatikan. Iya, dia pecinta satwa sehingga kita memberikan izin. Ya, penangkaran boleh ya. Penangkaran boleh loh, satwa yang dilindungi ditangkarkan. Ya banyak jalak Bali itu ditangkarkan. Di Klaten itu ada 400 penangkar jalak Bali dan jalak putih. Ditangkarkan secara pribadi gitu, Pak? Iya, secara pribadi kita kasih izin. Jadi izin penangkaran satwa itu boleh pribadi. Iya, boleh. Misalkan rusa gitu, yang suka rusa ya, melalui proses izin. Nanti kita berikan informasi call centernya bagaimana caranya bisa menangkarkan untuk mencintai satwa itu. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Pak, terkait dengan tadi sebenarnya sudah dibahas sih tentang kebijakan, Pak. Iya, betul. Sejak Pak Wir memimpin itu kira-kira sudah berapa banyak kebijakan yang diputuskan, Pak? Terus iya, saya mendorong inovasi ya. Inovasi itu perubahan-perubahan yang diperlukan karena kebutuhan. Inovasi. Kadang-kadang di aturannya belum ada. Inovasi saya yang pertama call center itu. Sebelumnya banget Pak? Baru, call center baru. Dan zaman saya sejak 2017 Juni saya dilantik. Kira-kira seminggu kemudian atau 2 minggu saya sudah minta dibuatkan call center, sehingga masyarakat bisa melapor dan bertanya. Ya, waktu itu belum pakai masih SMS Instagram ya. Sekarang kita punya Instagram. Instagram kita Mbak Yatrin KS konservasi _ KSDAE ya, followernya 19 kilo. 19 lebih. Kemudian Instagram masing-masing itu ya. Instagram masing-masing UPT ya punya. Itu jadi lumayan besar tuh, Pak. Lumayan tinggi tuh, Pak. Call center itu. Banyak laporannya banyak ya. Di Jakarta pernah sampai berapa, hampir 1000 satwa bisa diselamatkan, diserahkan atau dilepas liarkan. Jadi sebetulnya ya, kadang-kadang kalau satwa udah besar mereka menjadi sangat keberatan ya, seperti ada buaya gitu ya. Akhirnya kita lepas liarkan. Kemarin di Jogja ada 3 atau 4 buaya kita lepas liarkan di Taman Nasional Wekamba. Nanti rekan-rekan muda, rekan-rekan milenial juga bisa ikut. Mempunyai pengalaman itu. Pelepas liaran satwa bisa ikut. Tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Iya, betul. Itu kayaknya harus disosialisasikan itu, Pak. Betul, termasuk dengan satwa ya. Kemarin ribut soal tertularnya harimau di Ragunan, namun warga satwa, dan sekarang sudah sehat kembali. Tentu kipernya harus sudah divaksin dan harus sehat. Kalau tidak boleh mendekat pada satwa. Itu baru yang tadi Pak Wir bilang tentang milenial, kayaknya saya agak tertarik nih, Pak. Pihak KSDA punya program terkait milenial nggak, Pak? Kita melibatkan mereka dimanapun mereka berada ya, dan kalau mereka menjadi follower mereka bisa diskusi. Misalkan di Instagramnya konservasi _ KSDAE itu bisa diskusi dan bertanya di situ. Lalu misalkan saya ingin ikut menyelamatkan satwa atau ingin mengetahui bagaimana kehidupan satwa itu di alam liar ya,
Yang paling dekat, yang paling susah dicari kan kayak Badak Ujung Kulon, Badak Jawa kan. Iya betul. Itu sulit ya, harus jalan kaki jauh sekali. Saya juga Ada memang nggak ketemu-temu tuh Pak. Enggak, ya sulit itu. Iya. Tapi ada karena kita pasang kamera trap. Oh, iya. Ada kamera trap, ada video trapnya. Di Leuser juga mau ketemu badak, jalan kaki 1 minggu dulu masuk hutan belantara. Ya itu baru dapat itu. Ya tapi kan asik itu kalau milenial masuk hutan itu luar biasa. Ya. Itu yang rencana mau kita bangun tuh Pak. Explore. Iya, ya explore. Saya mendukung itu ya. Iya. Explore fokus pada kaum milenial. Nanti bisa bekerja sama dengan kami KSDAE dan bekerja sama dengan itu bisa dengan Taman Nasional atau KSDA. Misalkan Profauna itu membantu pengamanan cagar alam Sempu di Malang Selatan itu ya. Malang. Profauna, Rosek, Rosaid dan timnya Profauna kan ada di seluruh Indonesia. Iya. Itu bisa kerjasama. Oke. Nah, kita punya buku 54 Taman Nasional. Rekan-rekan milenial bisa minta juga melalui Explorer nanti ya. Oh, ini belum taman. Siap. Boleh. Wah, itu bisa diserbu tuh Pak. Padar. Boleh ini Padar. Terus buku-buku saya yang mudah, buku-buku saya bisa diakses di iwstripcenter.com. iwstripcenter ya. iw itu Inung Wiratno, iwstripcenter.com coba. Di situ banyak buku-buku saya yang gratis, boleh di share aja. Di magazine ya Pak ya? Book magazine ya? Boleh, ini electronic book semua. Electronic book. Ini buku saya ketika di Loser waktu menjadi kepala balai. Wah, kemarin saya kesana nggak dapat itu Pak. Ini ada di kantorku ya. Cuman ini sekarang dijual di Hak Ciptanya di Gajah Mada Press. Tapi saya masih ada. Ya, banyak ilmu. Yang terakhir buku saya ini yang paling tebal. Nah, udah punya belum? Udah, cuman belum selesai Pak. Belum selesai bacanya. Belum selesai bacanya. Ini rekan milenial juga bisa beli di Shopee. Nanti tak kasih alamatnya Shopee. Itu jadi ya, ini perjalanan Bapak ya Pak ya? Semenjak perjalanan 15 tahun. 15 tahun. Ya. Mana nih, kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kemarin ya, saya udah masuk kontennya tuh. Ya, jadi itu pengalaman mengelola dan pengalaman bekerja dengan masyarakat. Ini saya udah nulis mungkin 12 buku ya, atau 13 buku kan. Saya mendorong milenial juga menulis, tapi sekarang mungkin bukan buku ya, tapi curhatan di Instagram atau di Facebook. Saya kira itu juga bagus, ya kan? Dengan kondisi sekarang yang digital. Tinggal diarahkan temanya tuh. Betul. Ya, betul. Iya. Oke Pak, kembali ke kebijakan Pak. Kalau tentang kebijakan yang terkait dengan Taman Nasional itu kira-kira apa Pak? Yang pernah Bapak buat itu? Misalnya, ya, Taman Nasional itu sebetulnya dikelola berdasarkan sistem zonasi. Ya. Ada zona inti tadi yang di cagar alam, zona rimba di sekeliling zona inti, ada zona pemanfaatan, ada zona lainnya. Kalau di Taman Nasional itu ada pemukiman, kita kasih zona khusus. Zona khusus adalah pemukiman yang pemukimannya itu sudah ada sebelum itu jadi Taman Nasional, ya kan? Jadi mereka tidak kita usir. Seperti di Komodo itu, Taman Nasional Komodo kan banyak kampung Komodo, kampung Rinca, kampung Kerora, di desa Papabaran itu di dalam Taman Nasional ya mereka tidak kita usir. Mereka bagian dari mitra atau tetangga kita. Iya. Dan manusia itu kan bagian dari ekosistem alam. Nah itu dengan konsep deep ekologi itu, maka masyarakat malah kita ajak untuk dapat manfaat, tapi juga turut menjaga Taman Nasional itu, karena dia dapat manfaat air aja sudah berlimpah-limpah ya, air untuk sawah, untuk minum, untuk macam-macam ya. Itu jadi konsepnya begitu. Lalu kita juga mempunyai semi penangkaran semi alami, misalkan semi alami artinya dia di dalam Taman Nasional itu kita ada sanctuary ya. Badak di Bekambas itu ada 7 ekor badak Sumatera yang dijaga terus, tapi setiap hari dia dilepas dalam hutan, tapi di sekitarnya itu ada pagarnya, jadi dia nggak bisa keluar.
Jadi dia seperti hidup di dalam hutan dengan makanan macam-macam, ya. Tapi areanya dipantau ada 200 lebih jenis tumbuhan yang dimakan oleh badak itu. Ya kan, dia nggak bisa seperti jerapah yang tinggi kan, jadi dia hanya sekitar 1,5 meter gitu ya, sampai 2 meter ngambilnya. Cabang-cabang itu ditarik dimakan gitu. Jadi ragam dunia binatang ini sungguh menarik, maka Indonesia kan yang disebut sebagai negara mega biodiversity country ya. Kita nomor 3 setelah Brasil dan Kongo dan Venezuela ya. Untuk marine-nya kita nomor 1 sebetulnya marine-nya. Tapi tentu tantangannya juga besar karena laut kita luas ya, garis pantainya puluhan ribu kilometer. Dengan kita sebagai negara kepulauan, itulah hebatnya para pendiri bangsa ini yang bisa mempersatukan keragaman dan pulau-pulau yang 17.000 lebih. Di Taman Nasional Komodo aja ada 148 pulau kecil. 148. Dan banyak pulau kita ya belum ada namanya. Jadi rekan milenial juga kalau ingin diving, sekarang kan dibuka dengan terbatas ya, dibuka dengan mungkin 20% dari kuota normal, dan juga mempertimbangkan Satgas Covid daerah, sebetulnya daerah-daerah yang itu yang asal usul pengunjung itu. Kalau itu Pak, apa namanya, yang 4 taman nasional terakhir itu apa namanya, itu pada masa Bapak atau gimana Pak penetapannya waktu itu? Dulu waktu saya bekerja tahun 94 sampai 98, 99 saya bertugas, memang tugasnya menetapkan kawasan-kawasan konservasi baru. Yang lahir zaman saya masih muda dulu itu adalah Taman Nasional Bukit 30. Ya, itu yang di Riau Jambi, itu dari tangan saya. Dan banyak taman nasional lain itu karena tugas-tugas saya memang menetapkan, mengusulkan, menerima masukan dari daerah. Berarti pas nih Pak ngobrol sama Bapak tentang taman nasional. Nah, kalau Tambora ini juga yang terbaru, Tambora ya, ini diresmikan oleh Pak Presiden. Ya, ini buku ini akan dikasih sambutan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menteri. Dan Tambora memang beliau yang menetapkan, beliau pendaki gunung. Sudah jadi itu buku ya Pak? Menunggu sambutan Bapak Presiden, tapi bisa juga. Saya kira Explorer mau kita kasih deh koleksi buku-buku ya. Oke, siap. Nanti pas kita kirimkan untuk bacaan teman-teman yang kongko-kongko di Explorer kan Office ya. Iya, boleh. Iya, siap. Terima kasih Pak. Berarti apa namanya, agak sedikit nih Pak tentang apa, ketika tadi Bapak bilang tugas Bapak sebelumnya kan merumuskan taman nasional gitu. Itu apa istilahnya, yang paling sulit itu merumuskan apa ukuran taman nasional itu apa Pak yang Bapak temui waktu itu Pak?